Hanya karena gereja masing-masing punya mekanisme sendiri-sendiri, GPDI sangat berbeda dengan sistemnya, sangat berbeda dengan GKJ, dan punya anggaran dasar anggaran rumah tangga sendiri. Jadi mengapa ini menjadi viral? Karena memang ada persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan. Ketika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka akan dilanjutkan dengan hukum. Nah, dari Majelis Pusat, saya hanya sebatas menyampaikan apa yang sudah tertulis di sini. Jadi saya tidak akan menambahi dan mengurangi, sehingga Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak semuanya bisa memahami kronologis terkait dengan persoalan yang ada di Hayam Wuruk. Saya ada titipan untuk PKS GK. Saya akan bacakan demikian supaya cepat waktunya. Penjelasan singkat mengenai GPDI Hayam Wuruk Yogyakarta sesuai arahan dari Majelis Pusat GPDI. Yang pertama, di dalam organisasi GPDI, Majelis Pusat adalah pimpinan tertinggi. Sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga GPDI, semua kebijakan organisasi serta keputusan-keputusan final adalah wewenang mutlak Majelis Pusat GPDI yang berkedudukan di Jakarta. Dua, Majelis Daerah GPDI DIY berperan sebagai pelaksana keputusan-keputusan dan perintah dari Majelis Pusat GPDI. Jadi hanya sebagai pelaksana, ya, tidak lebih tidak kurang, bukan inisiatornya, tapi hanya sebagai pelaksana. Yang ketiga, GPDI Hayam Wuruk memiliki status khusus, ya, di dalam organisasi GPDI. Status khusus itu adalah sejarah, cagar sejarah, karena berdirinya sebelum atau masih pada zaman Belanda. Ya. Saya ulang lagi, ketiga, GPDI Hayam Wuruk memiliki status khusus di dalam organisasi GPDI, sehingga semua kebijakan dan keputusan menyangkut GPDI Hayam Wuruk Yogyakarta sepenuhnya adalah wewenang Majelis Pusat GPDI. Jadi Majelis Daerah tidak punya wewenang. 4. Proses penggantian pendeta atau gembala jemaat GPDI Hayam Wuruk tersebut telah dilakukan oleh Majelis Pusat sejak tanggal 9 Februari 2019. Jadi bukan Majelis Daerah yang melaksanakan, tapi Majelis Pusat, sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 dengan keluarnya surat perintah Majelis Pusat GPDI kepada Majelis Daerah DIY untuk segera melantik pendeta Raden James Prayitno Cahyono. Pelantikan telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2020. Kelima, dengan selesainya pelantikan pendeta muda Raden James Prayitno Cahyono, maka sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga GPDI, Ibu Pendeta Lianawati sudah dimisioner, ya, sudah berakhir, tidak lagi sebagai gembala jemaat GPDI Hayam Wuruk Yogyakarta. 6. Pada tanggal 18 Juni 2020, Majelis Pusat telah mengirimkan surat kepada Ibu Pendeta Lianawati yang berisi: yang pertama, ucapan terima kasih atas pelayanannya. Yang kedua, pemberitahuan bahwa masa pelayanan sudah selesai pada saat pelantikan pendeta muda Raden James Prayitno Cahyono. Dan yang ketiga, meminta kepada Ibu Pendeta Lianawati untuk segera menyerahkan semua aset GPDI Jalan Hayam Wuruk nomor 22 Yogyakarta beserta aset-aset lainnya yang berkaitan dengan GPDI Hayam Wuruk Yogyakarta kepada Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, bukan kepada Majelis Daerah Yogyakarta. Ya. Yang ketujuh,
Oleh karena semua prosedur dan mekanisme pergantian telah selesai dilakukan sesuai konstitusi, saya ulang lagi, sesuai konstitusi organisasi GPDI, maka secara hukum legalitas sebagai pendeta atau gembala jemaat di GPDI Jalan Hayamuruk nomor 22 Yogyakarta ada pada pendeta muda Raden James Prayitno Cahyono. 8. Maka dari pihak Majelis Pusat GPDI, masalah pergantian pendeta atau gembala jemaat di GPDI Hayamuruk sudah selesai. Penggantian pendeta atau gembala jemaat GPDI tersebut dilakukan berdasarkan dan atau sesuai konstitusi anggaran dasar anggaran rumah tangga GPDI. 9. Oleh karena semua prosedur dan mekanisme organisasi sudah selesai, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan gembala dimisioner tentang kepemimpinan di GPDI Hayamuruk Yogyakarta. Catatan: hal pergantian kepemimpinan dalam organisasi GPDI adalah domain internasional, domain internal GPDI. Ya, diharapkan pihak-pihak eksternal tidak ikut membicarakannya. Ini sudah saya awali tadi. Kami minta maaf, malu sebenarnya. Jadi sebelum selesai pembacaan saya tadi akan meralat dari Bapak Kapak ya, bahwa Majelis Pusat bukan bertentangan dengan Majelis Daerah. Yang dimaksud mungkin Majelis Gereja. Ya. Jadi bukan Majelis Daerah dengan Majelis Daerah. 10. Mengenai teknis pengaturan peralihan atau serah terima dari pendeta atau gembala jemaat dimisioner Ibu Pendeta Lianawati kepada pendeta atau gembala jemaat yang pengganti, Majelis Daerah GPDI DIY atas nama Majelis Pusat GPDI menyerahkan kepada pendeta atau gembala jemaat baru, Pendeta Muda Raden James Prayitno Cahyono bersama dengan tim yang dalam hal ini dipimpin oleh Bapak SP Bayu Huta Barat, Sarjana Hukum. Ya, saya. Nah, di sebelah. 11. Sebagai sebuah organisasi yang berbadan hukum dan berada di negara hukum, tentunya seluruh pimpinan GPDI, mulai dari Majelis Pusat sampai Majelis Daerah, mengharapkan pihak penegak hukum di negara ini untuk memposisikan masalah ini sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas di internal organisasi GPDI. 12. Demikianlah penjelasan singkat sesuai arahan dan petunjuk dari Majelis Pusat GPDI disampaikan oleh Majelis Daerah GPDI DIY dalam hal ini Biro Penggembalaan Yogyakarta 30 Juni 2020 atas nama Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta Indonesia, Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Biro Penggembalaan dan Pimpinan Warga Jemaat yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Majelis Daerah Yogyakarta Pendeta Dr. Samuel Tandiasa MA, dan saya Pendeta Sifanya Kristianto STH, Biro Penggembalaan dan Pimpinan Warga Jemaat. Catatan: Majelis Daerah yang pertama, Majelis Daerah GPDI hanya menyampaikan kebijakan dan keputusan Majelis GPDI, maksud saya Majelis Pusat GPDI, dan tidak lagi dalam posisi membicarakan kebijakan dan keputusan Majelis Pusat. Jadi diharapkan pagi ini tidak membahas soal kebijakan karena itu domain Majelis Pusat, bukan urusan Majelis Daerah. 2. Mekanisme peralihan dari gembala dimisioner ke gembala yang baru diserahkan kepada Ketua Tim Bapak SP Bayu Huta Barat, Sarjana Hukum. Dan demikian Bapak-Bapak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sebuah gambaran yang jelas terkait dengan proses pergantian kepemimpinan penggembalaan di sana. Jadi sebenarnya tidak ada kesalahan dari anggaran dasar anggaran rumah tangga, karena yang memproses semua itu adalah Majelis Pusat, Majelis Daerah sebagai pelaksana, dan untuk proses berikutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Bayu sebagai
kuasa hukum dari Pendeta James Prayitno. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Terima kasih Pak Pendeta Stephen ya. Stephen. Ya, terima kasih. Mungkin dilengkapi dari Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami yang mewakili Bapak Pendeta Muda Raden James Prayitno Cahyono berdasarkan surat kuasa khusus yang kami terima tanggal 20 Juni 2020. Kopinya kasih boleh? Ya. Setelah mendengar penjelasan dari Majelis Pusat yang ditugaskan kepada Majelis Daerah dalam hal ini Bapak Kristianto, melihat dari badan hukum dari Gereja Hayam Muruk dan ada nomor AHU 006647 AH titik 01.077 AHU 2017 dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya, yang telah disahkan pada tanggal 15 Juni di Cinere dan telah terdaftar di Departemen Agama dan telah diterima oleh Departemen Agama. Melihat kestatusan hukum ini bahwa badan hukum GPDI sah, bagaimana kita mengetahui setiap organisasi yang telah berbadan hukum mempunyai anggota dengan sendirinya, bahwa orang-orang yang menyatakan diri sebagai anggota dan organisasi harus tunduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena ini badan hukum. Badan hukum ini sama dengan mempunyai hak dan kewajiban. Sama dengan kita ini manusia. Jadi mereka dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang masuk sebagai anggota. Jadi harus tunduk. Masalah terkait gembala, saya kira hampir di setiap gereja itu bisa terjadi. Tetapi apa tadi yang dijelaskan Bapak Triana selaku mewakili Majelis Pusat, GPD ini memang yang mempunyai ada istiadat khusus, lain dengan seperti HKBP, GKJ, GKI, lain. Nah, dalam keadaan khusus tadi, GPDI pusat yang telah mengambil suatu kebijakan melantik pendeta muda Yesus adalah sah. Dia tidak bertentangan dengan undang-undang. Kenapa? Anggaran dasar dan anggaran waria adalah merupakan undang bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Dan mereka harus berjalan dari sini. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kalau pun ada sekarang ini yang menyatakan diri entah siapa itu melawan, mengatakan dan tidak mengakui pendeta muda yang sudah dilantik oleh pusat dan dinobatkan sebagai gembala, saya kira mau dikatakan siapa lah mereka ini. Nah, kalau mereka ini bukan orang GPDI atau anggota itu atau di luar dari GPDI, berarti orang luar. Mereka melakukan tindakan-tindakan
yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Kenapa saya katakan demikian? Udah lihat kok gereja kok dikunci? Oh, gimana orang beribadah? Ini sudah termasuk perbuatan pelanggaran hukum sebenarnya, menghalang-halangi orang melakukan ibadah. Demikian juga aset-aset yang ada di GPDI sudah ditentukan itu. Aset ini bagaimana cara ngaturnya? Ada orang yang mengaku diri, ya mereka buat satu yayasan, kata ini milik yayasan. Setelah kita lihat, kita minta keterangan dari yang berwenang, mengatakan oh tidak. Makanya kami lagi kesempatan ini di samping sosialisasi tadi yang sudah dijelaskan oleh dasar-dasarnya oleh Bapak Kristianto, kami mau nanti bagi yang berwajib, kalau hal ini nggak bisa kita selesaikan, ya sangat menyesal. Kami akan mohon yang berwajib akan turun menyelesaikan persoalan ini secara hukum. Itu nanti yang kami lakukan. Gak lain daripada itu. Kalau yang sudah nggak bisa, dan kami siap. Ini masalah gereja. Kita harus ingat masalah gak bisa peka. Saya pun dulu waktu tugas, saya ada tetangga dari Departemen Agama ini, saya dulu di Kejaksaan Tinggi. Juga pernah memegang tugas pakem, pengawasan audit kepentingan masyarakat. Jadi kita mengerti. Jadi kalau sampai ada bertentangan hal yang seperti ini, maksudnya itu apa? Sudah ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah disepakati, tentunya kita bertindak dan berdua ada anggaran rumah tangga dan anggaran dasar. Jadi sudah berjalan. Kalau menentang berarti orang yang tidak tunduk pada anggaran dasar rumah tangga, berarti bukan GPDI. Saya nggak tahu siapa mereka. Makanya nanti akan kami serahkan kepada yang berwajib. Jadi kami nyatakan bahwa penobatan Gembala J, Pendeta Muda J sudah sesuai dengan prosedur. Saya kira dalam masalah aset-aset jelas di dalam berapa ya, bab 7 pasal 27 ya, yang mengatakan bahwa aset-aset adalah milik GPDI pusat, tidak boleh dihibahkan, dijual, diberikan atau diberikan kepada siapapun kecuali kalau berdasarkan rapat pleno. Jadi rapat plenonya kapan? Yang mimpin siapa? Kebutuhannya siapa? Kok sampai mengganggu orang mau beribadah? Orang yang mengganggu beribadah ya siapa lah itu? Kita udah tahu lah zaman dulu. Orang yang anti dengan agama, orang mau beribadah diganggu, berarti ada orang yang anti dengan agama. Orang yang anti dengan agama siapa? Nah ini perlu kita cari. Makanya kami harapkan sekali yang berwenang atau yang berwajib turun tangan dalam masalah ini. Akan kami buat nanti segala laporan-laporan secara formal akan kami sampaikan. Saya kira hal inilah yang perlu kami sampaikan dalam pertemuan ini sebagai peringatan dan jawaban saya terhadap penasihat hukum dari GPDI kalau mereka hadir di sini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Bayu yang telah menambahkan beberapa kajian hukum termasuk informasi yang selama ini berjalan. Selanjutnya kita mohonkan Bapak untuk penyampaian dari Gereja Pantai Kosta yang ada di Hayam Muruk. Kami silakan Bapak. Mohon maaf, apakah dalam forum ini diperbolehkan merekam? Saya lihat ada yang merekam. Terima kasih untuk yang saat ini, karena memang di dalam tata aturan kepolisian Mbak ya, untuk rekaman yang resmi ada aturan tertentu, sehingga mohon untuk kesempatan kali ini bahwa ini kepentingan kita adalah untuk membangun kerukunan. Jadi
prinsip seperti itu Pak. Monggo dilanjut Pak. Ya, matur nuwun. Jadi untuk pembicaraan kita ini tidak bisa sebagai alat bukti untuk acara berikutnya. Jadi, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kanwil Kemenag DIY, kepada Bapak Kabak PLT Pembimanas. Kami adalah mewakili dari Gereja Pantekosta Jalan Hayam Muruk nomor 22. Saya nama Anton Sutrisno, jabatan di gereja adalah koordinator majelis gereja. Kemudian dengan saya, Bapak Sutijo adalah anggota majelis gereja. Baik, kami mengucapkan terima kasih dahulu kepada Bapak-Bapak yang mana pada saat ini kami bisa boleh dipanggil untuk memberikan satu informasi berkenaan dengan hal-hal yang terjadi selama beberapa waktu terakhir ini di gereja Hayam Muruk. Sebetulnya memang dari gereja ini dari sejak awal kami kecil itu, kebetulan saya di sana, itu memang tidak pernah terjadi masalah seperti ini yang bisa viral tadi katanya sampai kemana-mana. Jadi betul apa kata Bapak Kakanwil bahwa ini memang kemarin itu kondusif, jadi nggak ada masalah apa-apa. Nah, namun dengan adanya proses yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak mewakili majelis pusat itu, maka terjadilah, ya mohon maaf kata yang kekacauan. Di mana kekacauan ini adalah kami dari jemaat yang ada itu kemudian merasa kami tidak bisa untuk beribadah lagi, walaupun ini kan masih COVID, belum boleh ya. Kami kalau ini sedang urus untuk gugus tugas dengan persyaratannya. Namun untuk yang online kami lakukan Pak, setiap ada waktu-waktunya, seminggu dan lain-lain itu. Itu terakhir kami juga sudah disampaikan kepada yang tadi disebut pengganti, gembala pengganti, siapa? Raden James itu, kami sudah tidak boleh pakai nama GPDI di tayangan online kami. Ya kami sudahlah, kami ngikut, kami kalau nggak boleh ya kami hapus semua logo-logo GPDI dan kata-kata GPDI untuk supaya tidak terjadinya satu perselisihan yang lebih dalam lagi. Nah, namun kami ini kan umat ini banyak yang mereka itu menginginkan tetap adanya ibadah online, minimal online. Dan ini kalau sudah dari gugus sudah membolehkan, kami akan lakukan juga. Nah ini sudah kepingin. Nah karena apa yang terjadi yang tadi disampaikan itu tuh infonya ke kami itu sangat minim Mbak. Jadi proses penggantian itu pun kami diberi tahu itu pelantikannya tanggal 14 itu hari Minggu, kami dikasih tahu tuh hari Sabtu Pak baru diberitahu kalau ada pelantikan. Yang notabene bahwa gembala kami yang lama ini, Ibu Liana Nanti Sutrisno ini masih sehat, masih mampu untuk mengembalakan. Jadi kami tidak tahu apa-apa Pak, tiba-tiba diganti seperti itu. Kemudian ya kalau tadi mengacu pada anggaran dasar rumah tangga itu, kami pun tidak banyak menguasai, cuma kami ada baca salah satu di anggaran dasar rumah tangga itu bahwa penggantian itu atau usia waktu jabatan sebagai gembala sidang itu tidak ditentukan oleh waktu, biasanya sampai pada yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian barulah mekanisme dari majelis daerah mempersiapkan penggantinya siapa. Kalau ditanya tanya ke majelis jemaat sudah ada kandidat belum? Kalau sudah ada ya dipakai sebagai kandidat. Nanti majelis daerah juga
ada kandidat, nah nanti kemudian ditawarkan kepada jemaat mau milih yang mana setelah mungkin 6 bulan disuruh khotbah, disuruh menyampaikan visi misi, baru jemaat itu yang milih gitu. Jadi jemaat itu jadi memang punya suara gitu. Kalau ini kan tidak. Jadi semua dari majelis pusat. Kemudian kami tahu-tahu 1 malam sebelumnya diberitahu itu. Nah kami shock Pak. Kami shock, lalu kami bertanya kepada umat, ini bagaimana ini? Ya. Lalu umat dengan mereka prihatin